Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Victor, kita lanjutkan dialog kami. Pak Victor, apa bentuk dukungan baik itu dari BNPB untuk juga mensupport para siswa dan juga guru yang terdampak untuk melakukan proses belajar mengajar? Pak Victor. Ya, baik. Yang paling pertama tadi yang saya sudah katakan adalah pembiayaan melalui DSP ya, karena dana siap pakai itu memang pemiliknya yang bisa mengelola itu BNPB dan setiap sektor berhak untuk mengajukan rencana tindak lanjut rencana operasi mereka. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menunggu data dan kemudian semua yang diperlukan needs assessment ya, artinya kebutuhan. Tetapi sambil simultan sudah dilakukan mesin-mesin BNPB dilakukan karena di BNPB bersama dengan Kemendikbudmen sudah ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini berbicara tentang infrastruktur, lalu juga konten dan kemudian juga bagaimana melihat bencana sebagai sesuatu ancaman yang bisa merusak proses pendidikan. Jadi ini kami sudah lakukan dan sekarang paling tidak dengan ini menerjunkan relawan, Mbak. Ada banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kemampuan Save the Children, onshore, UNICEF yang onshore, lalu Plan Internasional. Selain lembaga-lembaga Muhammadiyah punya pendidikan yang luar biasa dan kita sudah punya Satuan Pendidikan Aman Bencana dan kemudian contoh sederhananya di Aceh yang dilakukan adalah relawan melakukan pembersihan sekolah. Kalau sekolah yang rusak ringan artinya hanya masuk lumpur 1 sampai dengan 2 meter mereka sudah bisa melakukan. Dan itu juga sudah kami dengar dilakukan walaupun belum ada klaster pendidikan melaporkan di Sumatera Utara. Saya minta datanya sampai tadi belum. Dan kemudian di Sumatera Barat juga sudah. Jadi artinya mesin-mesin yang sudah dilakukan, kita sudah punya aturannya, kita sudah punya pembelajaran berkali-kali, itu yang sedang kami lakukan dan sudah tentu ini kita bicara tentang dana siap pakai itu siap untuk dipakai oleh teman-teman sektor yang memerlukan support dan kemudian berdasarkan kaji kebutuhan yang tepat. Demikian, Mbak. Baik, Pak Doni, lantas dari Pak Doni sendiri melihat apakah ada rekomendasi kepada pemerintah kapan target pemulihan fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar ini bisa langsung dilaksanakan di wilayah terdampak? Ya, memang kalau untuk target mungkin sebaiknya nanti di tahun anggaran 2026 itu sudah langsung dianggarkan untuk proses pembangunan sekolah. Tetapi dari pengalaman ini kita juga belajar memitigasi kondisi sekolah kita. Ini kan ada sekolah-sekolah yang saat ini belum terkena bencana, tetapi harus dimitigasi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Jangan sampai nanti sekolah ini tiba-tiba seperti yang terjadi sekarang itu. Ketika ada bencana besar, banjir harus ada disimulasi. Sehingga nanti anak-anak belajar ketika situasi seperti ini mereka harus melakukan seperti apa. Jadi mitigasi bencana ini sangat penting karena kita hidup di tengah situasi hidrometeorologi yang sangat tidak pasti. Kita selalu ada rawan gunung berapi, gempa bumi, lalu kemudian sekarang dengan iklim seperti ini akan ada bisa banjir, bandai, tanah longsor dan lain-lain. Itu harus segera dimitigasi. Lalu pemerintah perlu juga membuat semacam database yang penting karena tadi ada rapot pendidikan dan lain-lain, maka nanti harus mulai ditata data-data termasuk rapot-rapot anak-anak itu dibuat digitalnya sehingga ketika ada masalah seperti ini anak-anak bisa langsung dengan mudah memperoleh akses kembali rapot dan penilaian mereka. Baik. Pak Irawan, komitmen dari pemerintah daerah khususnya di wilayah Anda apa agar proses belajar mengajar dan juga pemulihan dari pendidikan ini bisa berjalan secara lancar, Pak Irawan? Ya pasti Mbak, ini anak-anak kami semua. Dan tapi terus terang ya kami ini masih tegar, semangat adalah karena kehadiran. Saya kira seluruh komponen bangsa turunlah saya kira bantu kita Mbak, dari seluruh kementerian, lembaga bantu kita. Tadi yang saya bilang trauma healing, saya datang kemana-mana ini jalan terus. Mungkin data tadi benar juga itu 4.000-an itu terus saya kira sangat menghibur bagi anak-anak kita. Cuman memang tadi ini percepatan untuk sekolah-sekolah mereka yang masih kita nilai layak untuk kemudian dipakai lagi ya pembersihannya. Tadi orangnya ada tapi butuh alat berat tadi lah. Saya kira mudah-mudahan ada solusi terbaik nanti untuk itu. Tapi komitmen kami pastilah Mbak. Saya kira kami bertanggung jawab tentu saja dan kami optimis dengan perhatian dan bantuan dari banyak pihak yang kemudian ini yang membuat kami tetap tegar dan bersemangat untuk cepat pulih. Dan kata Om Inton bangkit lebih kuat, katanya begitu Mbak. Baik.
bangkit lebih kuat, Pak Masinton. Lantas bagaimana memastikan bahwa siswa-siswa yang belajar ini bisa kemudian belajar mengajar di kemudian hari secara aman, khususnya dengan kondisi mereka yang saat ini dalam kondisi trauma pastinya, Pak Masinton? Iya, tadi itu jadi terhadap sekolah-sekolah yang berdekatan, jika ada sekolahnya yang bisa difungsikan, kami gabungkan ya dengan sistem antar jemput nanti siswanya. Kemudian kalau di daerah tersebut sekolahnya pada rusak, itu selain kami siapkan di tenda darurat, juga akan kami buatkan nanti sekolah-sekolah sementara tuh. Nah, sambil nanti nunggu proses dibangun. Dan sekarang kami juga sedang menyiapkan, membelanjakan BTT kami, biaya tak terduga itu untuk keperluan siswa-siswi kami. Meskipun ada bantuan dari kementerian, tapi kami harus bisa mengcover lebih awal dulu ya, agar siswa-siswi kami bisa memperoleh seragam, alat tulis seperti itu. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan ya, sambil kami juga melakukan percepatan mana sekolah-sekolah yang bisa kami fungsikan. Nah, tentu ada beberapa kondisi sekolah kami juga yang digunakan jadi tempat mengungsi masyarakat. Nah, ini pun kami perlu dialogkan dengan masyarakat sembari nanti kami sudah dalam tahap pekerjaan membuatkan hunian-hunian sementara di sekitaran desa atau sekolah tersebut, agar sekolah itu bisa nanti ruang kelasnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Begitupun tadi kami bisa menggabungkan beberapa kelas ya, itu untuk kegiatan belajar mengajar, sebagiannya lagi tempat masyarakat mengungsi. Nah, lagi-lagi memang sekolahnya sudah kami tekankan tidak belajar seperti normal. Begitu, tapi perlu tetap ada aktivitas buat siswa-siswi kita, mereka berhimpun, berkumpul, bercengkrama dengan teman-temannya agar mereka tidak larut dalam kesedihan bencana tersebut. Nah, ini kami sampaikan juga kepada guru agar siswanya diajak dihibur lah. Meskipun ada banyak juga komunitas-komunitas yang sudah datang melakukan aktivitas trauma healing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nanti kan next bulan Januari ini pasca tanggap darurat tentu kami siapkan guru-guru kami untuk memberikan metode pembelajaran yang membuat mereka riang gembira, tidak dibebani seperti PR, ujian, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka ini adalah korban anak-anak kita yang harus kita hibur. Nah, seperti itu Mbak. Jadi semangat mereka kita bangkitkan kembali itu. Seperti kata Pak Gus Irawan, Pak Victor, dan juga Pak Doni, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Demikian. Agar siswa-siswa, anak-anak yang menjadi korban terdampak ini bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara semangat, riang, gembira seperti sedia kala. Terima kasih Pak Masinton, terima kasih Pak Irawan, terima kasih Pak Victor, dan terima kasih juga Pak Doni waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak.